Tiba-tiba muncul banner bertuliskan Megawati ilegal. Pengurus PDI Perjuangan ilegal. Bannernya mencolok sekali, berwarna merah, dan ini dipasang di beberapa sudut kota Jakarta. Dan memang sudah diamankan sama pihak kepolisian, tapi tetap saja ini beritanya sudah ada di mana-mana. Dan nampaknya banner ini muncul gara-gara kemarahan dari kelompok para penjilat-penjilat Pak Jokowi gitu ya, yang sangat jengkel sekali dengan pernyataan kader-kader PDI Perjuangan. Karena beberapa hari sebelumnya PDIP menegaskan bahwa Jokowi, Gibran, dan keluarganya sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Ada juga elit PDI Perjuangan yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah dipecat gitu. Jadi nampaknya gara-gara pernyataan ini itu kemudian membuat para penjilat-penjilatnya itu coba menyerang PDI Perjuangan, dan ini sebenarnya lucu sekali gitu. Mereka kan sebelumnya merasa bahwa Pak Jokowi itu nggak butuh PDIP. Itu yang terus-menerus dinarasikan oleh mereka. Tapi ketika muncul pernyataan bahwa Pak Jokowi sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, mereka tersinggung ya. Padahal kan sebelumnya yang merasa nggak butuh ya kelompok-kelompok mereka ini gitu. Dan sebenarnya pertanyaan wartawan terkait status Pak Jokowi di PDI Perjuangan ini kan sebenarnya adalah satu jawaban yang sudah berkali-kali ditanyakan dan jawabannya sama. Seingat saya ini sudah 5 kali kejadian hal yang sama dalam satu tahun terakhir ini gitu. Ketika status Pak Jokowi dipertanyakan apakah masih kader atau bukan, ini udah 5 kali. Dalam setahun sudah 5 kali ditanyakan kepada PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Tapi kali ini muncul lagi gara-gara ada satu isu atau momentum di mana Effendi Simbolon itu dipecat dari PDI Perjuangan. Dan karena Effendi Simbolon ini dipecat, kemudian muncullah pertanyaan lagi, status Pak Jokowi gimana? Gibran gimana? Muncul lagi gitu. Nanti kalau ada kader PDI Perjuangan yang dipecat lagi, itu nanti muncul lagi nih pertanyaan hal yang sama. Jadi ini sebenarnya kayak sudah kita pahami lah alurnya seperti apa gitu. Karena sudah berkali-kali disampaikan, dan responnya biasanya setelah muncul pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi sudah bukan bagian dari partai, nantinya kan PAN akan terbuka menerima. Ini juga sudah 5 kali nih. Dalam 1 tahun PAN sudah 5 kali mengatakan hal yang sama. PAN terbuka kepada Pak Jokowi. Projo apalagi gitu ya, ini lebih dari 5 kali nih. Projo siap menerima Pak Jokowi gitu ya. Terus kemudian Golkar. Cuma kan masalahnya gitu ya, Projo ini ya nggak akan bisa besar. Kalau Pak Jokowi masuk ke Projo, ini nggak akan bisa sukses gitu. Dan itu sudah terbukti. PSI itu sudah di-branding dengan sedemikian rupa bahwa ini adalah partainya Jokowi. Karena ketua umumnya adalah Kaisang, anaknya Jokowi. Tapi faktanya nggak lolos ke Senayan gitu kan. Jadi ya nggak bisa kalau Projo kemudian berharap Pak Jokowi masuk. Tapi sebagai sebagai satu respon gitu ya, untuk ya menjilat atau mendinginkan hati Pak Jokowi yang sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Itu mereka coba munculkan lagi dan munculkan lagi. PAN juga ya kurang lebih sama lah gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi di PAN ya buat apa? Partai kecil gitu kan. Dan Golkar ya juga samalah gitu ya, pada intinya Golkar juga terbuka sama seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini agak berbeda karena kemudian tiba-tiba Pak Jokowi mendapatkan gelar anggota kehormatan Partai Golkar. Anggota kehormatan gitu ya, untuk mendinginkan atau ngadem-ngademin suasana hati Pak Jokowi gitu. Meskipun pada dasarnya yang namanya anggota kehormatan itu ya bukan anggota, bukan kader, cuma anggota kehormatan aja. Nggak bisa jadi kader dan pada intinya nggak bisa jadi pengurus. Jadi ya meskipun Bahlil sudah memimpin Golkar selama beberapa bulan terakhir ini, tapi faktanya ternyata tidak mampu untuk memasukkan Gibran dan Pak Jokowi menjadi bagian dari pengurus inti Partai Golkar. Jadi jangankan ingin melakukan akuisisi seperti yang dilakukan kepada PSI gitu ya. PSI kan diakuisisi itu dari Grace Natali, kemudian Giring Ganesa, terus kemudian Kaisang. Diakuisisi. Nah, Golkar ini
nampaknya coba dilakukan cara-cara yang sama gitu ya. Erlangga sudah mundur, kemudian muncul Bahlil. Ini bisa aja selanjutnya ketua umum partainya adalah Jokowi atau Gibran. Tapi oke, halo teman-teman, sobat-sobat lensa netizen, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini mungkin kita dirindukan ya gerakan-gerakan politik yang begitu membuat kita tertawa, teman-teman. Kenapa? Karena Jokowi saat ini dia mulai hilang arah. Dia bingung nih mau kemana. Mau ke depan ditolak, ke belakang juga ditolak, ke kiri, kanan, dan semuanya juga ditolak. Posisi Jokowi sedang berada di tengah-tengah, artinya netral. Netralnya di mana? Dia bukan netral buat negara, dia netral bagi kepentingan pribadi dan keluarganya. Nah, sekarang Joko Widodo bingung arahnya kemana, mau bergabung di partai mana saja, ataupun Jokowi masuk di Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh anak bontoknya, si Kaisang. Ya, menurut saya sih agak lucu ya. Masa ketua partainya anaknya, bapaknya jadi anggota? Tidak mungkin dong hal seperti itu terjadi. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dalam hal ini? Melihat ketika Jokowi akan masuk PSI aja. Jadi juru parkir, maaf juru bicara singkat padat, nggak jelas katanya. Ya, nggak mungkin lah sekelas mantan presiden jadi juru parkir, nggak mungkin. Namun di lain sisi tidak ada yang mustahil juga begitu. Bisa-bisa aja kalau dia mau sih. Nah, dalam hal ini teman-teman, makin malulah kalau itu terjadi. Biasanya kerum partai anaknya ganti bapaknya. Masa ini bapaknya ganti anaknya? Jadi lucu. Nah, kenapa bisa terjadi dan blunder seblunder ini? Karena sikap Jokowi yang haus kekuasaan membuat malapetaka bagi anak-anaknya. Memang niatannya sebenarnya menyelamatkan anak-anaknya. Tetapi ketika udah di masa ini makin blunder dong. Tidak tahu lagi mengarah kemana. Dan partai pun masih mikir-mikir menerima Jokowi ataupun tidak. Sang Raja Jawa yang begitu luar biasa tentunya sulit untuk diterima saat-saat ini. Ingat kata Sri Sultan, jangan sekali-kali mengkhianati Megawati karena Bu Mega ada anak proklamator. Ya, luar biasa. Bu Mega ini memang dihianati oleh Jokowi, tetapi Bu Mega tidak mempermasalahkan hal itu. Menurut dia itu hal sepele. Yang dia permasalahkan adalah ketika hak-hak masyarakat dan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu tidak dapat diwujudkan. Makanya PDI Perjuangan saat ini mereka tetap berjuang untuk mewujudkan keadilan. Kalau ada orang-orang yang ingin berkuasa sendiri, yang mengambil hak-haknya masyarakat, mereka pasti garda terdepannya, dan pelakunya tidak lain dan tidak bukan pasti si bapak itu. Ya tahulah ya, Raja Jawa. Nah, mereka berterima kasih kepada PDI. Terima kasih PDI telah menjadi partai yang paling konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi, bukan penjilat kekuasaan dan jabatan. Berani menjadi oposisi demi kebenaran. Walaupun mereka cuma partai sendiri, mereka tidak mau bergabung dengan pemerintahan ataupun kabinet merah putih. Karena menurut mereka ada Mulyono di sana yang sedang dekat dan sedang mendekati seorang Prabowo Subianto. Ya, kita tidak tahu rencana apalagi si Mulyono ini. Siapa yang berkhianat ke PDIP pasti akan jadi gelandangan politik. Sejarah sudah mencatat PDIP terlalu besar kalau mau dibandingkan dengan Mulyono. Jaya PDIP memang tidak cocok, tidak setara. Karena orang-orang yang besar tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang kecil. Seperti PDIP, seperti Bu Mega, masa dibandingkan dengan Mulyono yang baru-baru muncul begitu. Jam terbangnya seorang Bu Mega itu udah sangat panjang, jadi dia ngerti seluk-beluknya politik ini dan dia suhunya. Makanya masyarakat tidak pernah khawatir ketika dipegang oleh PDIP. Tolak Mulyono gabung ke partai manapun karena ujung-ujungnya akan dihianati seperti hal PDIP. Ya, biasa-biasa saja dia melakukan hal seperti itu ya. Hak prerogatif PDIP untuk memecat Jokowi dan anaknya yang jadi pengkhianat menganggap buzzer Jokowi mesti marah. Ya, hal ini teman-teman tentunya sikap dan tindakan tegas dari PDI Perjuangan itu udah tepat karena mereka tahu bahwa Jokowi sudah tidak searah dan tidak sejalan lagi kepada mereka.
sehingga mereka mengambil tindakan dan keputusan yang tepat untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.